Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ahli bait rumpun keluarga di rumah ini, yang saya hormati saudara-saudara jamaah perwiridan Yasin Ar-Rahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam rangka melaksanakan perwiridan setiap malam Jumat yang kita laksanakan ke rumah-rumah. Salawat berangkaikan salam, marilah kita selalu menyanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya selalu mengucapkan lafaz salawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, man shalla alayya wahidan fa sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan bagi kita yang selalu mengucapkan lafaz salawat Nabi, memperbanyak bersalawat dan mengajak orang untuk bersalawat, akan mendapatkan kesempatan berupa syafaat, pertolongan yang kita harapkan di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah perwiridan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memulai dari sebuah kisah. Ada seseorang yang dulunya banyak melakukan kejahatan, ya kita katakanlah mafia. Namun belakangan dia sudah bertaubat. Dalam taubatnya tersebut, kekayaannya tidak pernah berkurang, terus meningkat. Suatu ketika dia berjalan-jalan di sekitar rumahnya, datanglah seorang pemuda lalu bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku," kata pemuda tadi, "bolehkah saya bertanya kepada saudara?" "Boleh, silahkan." Ini wak-wak ini ditanya sama pemuda, ya wak mafia ini, tapi udah taubat. "Bolehkah saya bertanya kepada Tuhan?" "Boleh, silahkan. Tanyakan saja apa yang mau ditanyakan." "Berapa umur Tuhan sekarang ini?" ditanya oleh pemuda tadi. Lantas orang tua tadi ini menjawab, "Umur saya sekitar 6 atau 7 tahun kalau sekarang." Lantas pemuda heran, terkejutlah. Kalau kita dibilang, bohong jawab, bohong wak. Mentang-mentang mafia itu suka-suka hatinya aja membuat umurnya itu 6 sampai 7 tahun, kata wak ini. Lantas dia beralih dengan pertanyaan yang lain. Ya, walaupun terkejut karena pertanyaan pertama, lanjutkan pertanyaan selanjutnya. "Tuan, berapalah istri Tuan sekarang?" "Istri saya sekarang 1 lah."
Tiga. Mafia. Kalau 3 kocik kali lah mafia. Dijawab sama mantan mafia Nisa biji satu. Tanya ya. Yang diketahui sama pemuda ini, kalau istrinya ini banyak, lebih dari 1, entah 2, entah 3, ya. Bahkan anaknya pun berserak entah kemana-mana. Kalau mafia itu banyak. Gitu dah. Ya. Banyak bercocok tanam sana ada. Dari sana Ya. tumbuh. Tapi dijawabnya cuma 1. Atau menanam dia tumbuh. Heran lagi pemuda ini tadi. Orangnya. Dengan herannya tadi timbul pertanyaan yang dipancing lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Coba Tuan. tak tumbuh lah. Dia mulai makin emosi pemuda itu tadi. Tuan, ku tanya betul-betul Tuan, berapalah anak Tuan sekarang? Anak saya cuma 1 lah. Makin heran lah si pemuda ini tadi. Makin tergoda. Tuan nih, entahlah, sabarkan juga lah dia nanya lagi. Disabarkan juga lah nanya tadi. Dah betul-betul mau emosi. Ditanya lagi yang pertanyaan terakhir. Tuan, ini pertanyaan terakhir Tuan. Tolong jawab dengan jujur. Berapa harta Tuan sampai saat ini? Harta saya sampai saat ini sekitar 50 jutaan lah. 50 juta. Tuan jangan main-main. Ini saya bertanya betul-betul. Tadi saya katakan, saya bertanya sama Tuan, berapa umur Tuan? Tuan jawab 6 sampai 7 tahun. Kalau saya perkirakan dari raut wajah, dari penampilan Tuan, dari penampilan Tuan lah, umur Tuan ini sudah lebih dari 50 tahun, bahkan mungkin mencapai 60 tahun. Kenapa Tuan menjawab 6 sampai 7 tahun? Enggak logika. 6 sampai 7 tahun bukan orang 67 tahun dia tak bisa tak menyong. Emosi dia. Iya. Dia tak menyong. Saya tanya lagi Tuan, berapa istri Tuan? Kalau tahu saya dari kabar-kabar burung, dari kabar-kabar entah siapa-siapa bilangkan istri Tuan itu banyak, lebih dari 1, kurasa 6, 7, 10 pun mau yang tak diketahui lagi. Ku tanya lagi Tuan, berapa anak Tuan? Tuan jawab cuma 1. Dari istri-istri Tuan saja semuanya punya anak. Kalau diperkirakan istri Tuan 8, ya 8 kali 2, ya 8 kali 1 saja sudah 8. Dikali 2, 16. Kali 3, mak apa lusin-lusin dah. Orang bomak dia. Ku tanya lagi Tuan yang terakhir, dengan pertanyaan terakhir, ku bilang jujur Tuan. Ku bilang Tuan, berapa harta Tuan sampai sekarang? Tuan jawab cuma 50 jutaan. Saya benar-benar emosi dengan pertanyaan, dengan jawaban Tuan. Kenapa emosi? Kan saya jawab, saya jujur menjawabnya. Tuan bertanya, tidak ada yang salah dengan pertanyaan Tuan. Dan saya pun menjawab pun tidak salah. Saya menjawab dengan jujur. Benar yang Anda katakan, yang Anda tanya itu enggak salah. Dan yang saya jawab pun juga benar. Anda tanyakan berapa umur saya jawab 6 sampai 7 tahun. Dulu memang aku banyak melakukan kejahatan. Kau tahu kan aku mafia. Ini agak sombong sedikit menjawabnya. Kau tahu kan aku mafia, kemana-mana aku ya, berbuat kejahatan, membunuh pernah, mencekik orang pernah, menendang orang pernah, ya menganiaya orang pernah. Segala-galanya aku buat. Menyita harta orang, ya, berjudi, segala macam aku buat.
Berapa tahun umurku itu? Lebih dari 50 tahun aku melakukan itu. Tapi kurasa-rasa hanya 6 sampai 7 tahun aku bisa merasakan umurku ini lebih bermanfaat, lebih jelas arahnya. Aku mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beribadah, aku sholat, aku mengeluarkan zakat, aku bersedekah, berinfak, semua aku lakukan dari 6 sampai 7 tahun dulu. Kamu tanya kembali, berapa istriku? Istriku memang banyak, lebih dari 1, dan tersebar di mana-mana, bahkan di luar negeri pun ada. Bukan di dalam kota saja, di luar negeri pun ada. Tahu lah mati ya, kemana-mana ada. Singgah sana, jadi singgah sini jadi, ya. Sedikit nampak sedikit dah jadi. Istriku cuma 1. Yang lainnya itu semuanya itu tak ada kurasa yang mau mengingatkan aku untuk teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1 itu sajalah yang rasa-rasanya selalu membimbingku, mengarahkan aku, mengingatkan aku untuk tetap istiqomah mendirikan ibadah, menjalankan ibadah dengan baik-baik, bertaubat. 1 istriku yang kuanggap yang bisa menyelamatkanku nantinya di neraka. Anda tanya lagi berapa anakku? Memang banyak anakku, tapi rasa-rasaku dari sekian banyak anakku tadi hanya 1 yang kurasa, yang betul-betul ku pandang akhlaknya itu baik, selalu mendoakanku kemana-mana, dan dia sopan dan santun terhadap orang tuanya. Cuma 1. Kamu katakan lagi berapa banyak hartaku sekarang ini? Hartaku memang banyak dari dulu sampai sekarang. Kalau kamu mafia, ya, perusahaanku banyak, tanahku banyak berhektar-hektar, bahkan ribuan hektar sudah ada. Hendak 7 turunan pun tak habis-habis itu, ya. Tapi dari sekian banyak selama 6 sampai 7 tahun baru hanya sekitar 50-an juta aku rasakan aku berinfak, aku bersedekah, aku melakukan kebaikan-kebaikan, membantu anak-anak yatim, membantu orang-orang yang fakir dan miskin. Sekitar itulah. Oh, jadi hilanglah emosi dari pemuda tadi, ya, yang menganggapkan orang tua ini tadi pertanyaan dengan jawaban yang nyeleneh, yang tak masuk akal. Jadi legalah dia, masuk akal juga nih jawabannya, ya. Nah, iktibar atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita yang sudah banyak memakan usia, kita katakan rendah begitu, ya. Saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah, usia kita sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak usia kita yang kita gunakan atau kita manfaat untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah usia kita yang banyak tersebut kita sia-siakan? Apakah usia yang banyak tersebut kita terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu akan menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri. Kitalah yang menilainya. Apakah sudah banyak amal kebaikan yang kita lakukan selama umur kita ini, ataukah malah sedikit amal kebaikan yang kita lakukan? Apakah amal keburukan sebanyak-banyak mungkin yang kita kumpulkan dengan usia sampai saat ini? Itu menjadi penilaian bagi diri kita sendiri. Istri
yang kita miliki, kalau tidak kita bimbing dengan baik, maka dia akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebaliknya, istri yang bisa kita bimbing dengan baik, maka dia akan menjadikan kita bisa terarah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu menjaga aib keluarga, mampu menjaga rahasia-rahasia untuk keluarganya, mampu untuk membina rumah tangganya, itulah istri yang soleh dan solehah. Ajarkan kepada istri-istri kita untuk terus menjaga harkat dan martabat suaminya ketika dia mencari harta, mencari rezeki. Jangan dicaci maki, ya. Ini abang sikit kali bawa duit, apa tak nading pala. Udah seminggu ke laut, pulang-pulang cuman sedikit dapat duit, ya. Atau keroja awak siang dari pagi sampai malam, pulang-pulang, ya. Kantong awak tak tebal. Habis pakai duit. Habis pakai tuh. Dikira-kira pula begitu. Tak sanggup lagi rasanya. Ya. Sedikit yang dibawa oleh suami itu syukuri. Ya, syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku tambahkan nikmat yang kamu syukuri tadi. Wala in kafartum, jika kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu maha pedih. Ya, jadi sedikit atau banyak pun disyukuri. Jangan dicaci maki, ya, disyukuri. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi, berlipat-lipat ganda, ya, berlipat-lipat ganda, bahkan kalau kita ikhlas mensyukurinya, ya. Kemudian, ya, anak kita ajarkan, kita didik dia dengan baik, dengan ikhlas, maka dia akan menjadi anak yang saleh, yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Kata Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wa ilmu yantafa'u bih wa walidin salihin yad'u lah. Ya, apabila mati manusia, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita didik anak kita, ya, kita ajarkan mereka dengan amal-amal saleh dan kebaikan-kebaikan, maka amal tersebut tidak terputus-putus ketika kita sudah mati pun. Kemudian walidin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mau mendoakan untuk kedua orang tuanya walaupun masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi doa anak kita tuh yang soleh itu tadilah yang menolong kita nantinya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya terus menerus karena kita ajarkan mereka untuk mendoakan kita. Allahumma ghafirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saja, tak pala panjang-panjang. Ya, doa itu kita ajarkan sama dia biar melekat, ya, sama dia. Ketika dia habis sholat kita doakannya, ketika dia mau pergi kita doakannya, ya. Nah, kita ajarkan dari kecil sehingga ketika dewasa dia akan terbiasa, ya. Kemudian harta kita yang kita kumpul, sekian banyak harta yang kita kumpul, apakah dengan jalan yang haram atau dengan jalan yang halal? Ya, itulah menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri. Kita yang menilai dari apa yang kita dapatkan. Apakah pernah kita melakukan kejahatan, mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak baik? Apakah sebaliknya kita
mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan baik. Maka pilihlah yang halal lagi baik, karena itulah rezeki yang Allah berikan yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah rezeki yang halal lagi baik. Itu lebih bermanfaat untuk dari kita, untuk keluarga kita juga. Maka kita akan terhindar dari api neraka. Saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah saatnya kita beralih, berpindah dari sesuatu yang tidak menyenangkan kepada yang menyenangkan, dari sesuatu yang buruk kepada kebaikan, dari sesuatu yang tertinggal jauh kita kejar sampai dekat. Rezeki ada di atas langit, rezeki ada di bumi. Rezeki itu ada yang jauh, rezeki itu ada yang dekat. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua rezeki kita itu tersebut ditujukan kepada kita, sampailah kepada kita akhirnya. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah dan ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.